Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kamu tentang teks narasi. Nah, ada yang di sini sudah tahu apa yang dimaksud dengan teks narasi? Ya, teks narasi ini merupakan teks yang menyajikan serangkaian peristiwa secara kronologis atau sesuai urutan waktunya. Peristiwa di dalam teks narasi ini benar-benar terjadi, tetapi bisa juga hanya hayalan saja. Tujuan dan fungsi dari teks narasi ini sebenarnya untuk memberikan informasi, menambahkan pengetahuan, serta menyediakan hiburan bagi pembacanya. Nah, adapun ciri-ciri dari teks narasi yang pertama, sesuai dengan definisinya, teks narasi itu harus bercerita tentang suatu kejadian dengan beberapa peristiwa kronologis atau order of event. Ciri yang kedua, selain adanya beberapa peristiwa, teks narasi juga harus dibumbui dengan masalah atau konflik yang menjadi puncak narasi tersebut serta adanya struktur teks narasi lainnya. Berikutnya, sebuah narasi harus memiliki unsur-unsur teks berupa tokoh, latar, alur, atau tema yang nanti akan mengisi di dalam teks narasi tersebut. Berikutnya, ciri yang keempat adalah teks berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. Nah, itu adalah empat ciri-ciri dari sebuah teks narasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari teks narasi. Nah, untuk jenis-jenis teks narasi ini ada beberapa. Yang pertama, narasi ekspositoris atau informatif. Narasi ekspositoris maupun informatif pada hakikatnya bertujuan menyampaikan informasi dengan mengelaborasi sebuah peristiwa dengan jelas. Narasi ekspositoris ini dibedakan dengan narasi informatif. Ya, perbedaannya ialah teks narasi ekspositoris memberikan informasi yang benar-benar terperinci dengan data yang akurat. Jenis teks narasi yang kedua adalah narasi artistik. Narasi ini dapat bersifat fiksi maupun non-fiksi. Biasanya mengisahkan suatu cerita untuk menghibur serta memberikan pengalaman keindahan atau estetik kepada pembaca. Berikutnya, jenis teks narasi sugestif. Narasi jenis ini berisi kisah yang menceritakan sesuatu dengan maksud untuk mempengaruhi pembacanya dengan memberi sugesti berupa pengaruh ataupun pandangan. Nah, itu tadi adalah jenis dari teks narasi. Selanjutnya, kita akan membahas strukturnya. Nah, di dalam struktur teks narasi ini ada 4. Yang pertama ada orientasi. Nah, orientasi ini merupakan bagian pengenalan cerita. Penulis memberikan informasi berkaitan dengan latar belakang, tempat, waktu, dan mengenalkan tokoh. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi ini berisikan masalah atau konflik yang mulai terjadi hingga pada akhirnya mencapai puncak konflik. Biasanya ini bagian yang seru dari sebuah cerita teks naratif. Yang ketiga adalah resolusi. Resolusi ini menunjukkan adanya penurunan konflik. Solusi atau penyelesaian masalah mulai terlihat hingga menemukan sebuah akhir. Struktur yang keempat adalah koda, yaitu bagian koda dalam struktur teks narasi berisi pesan moral atau amanat dari kisah yang disampaikan. Nah, itu tadi 4 struktur yang terdapat di dalam teks narasi. Selanjutnya adalah unsur yang terdapat di dalam teks narasi. Yang pertama ini untuk unsur intrinsiknya ada tema, latar, alur, tokoh, dan sudut pandang. Nah, untuk tema itu sendiri berarti gagasan pokok pikiran sebuah cerita. Nah, contoh tema
yang cukup sering diangkat pada cerita narasi adalah tentang percintaan, tentang keluarga, tentang pertemanan, dan tentang perpisahan. Latar ini berupa informasi tempat, waktu, dan suasana yang menjelaskan di mana dan kapan peristiwa dalam cerita itu terjadi. Nah, untuk alur ini merupakan pola penyampaian rangkaian peristiwa, dan biasanya alur ini bisa berupa alur maju, alur mundur, ataupun gabungan antara maju dan mundur, seperti itu. Nah, untuk tokoh atau karakter atau penokohan ini berdasarkan watak. Biasanya terdapat tokoh protagonis, ini yang utama. Antagonis ini lawan tokoh utama, biasanya antagonis ini yang jahat begitu. Dan tritagonis ini penengah atau netral. Nah, unsur intrinsik yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan arah pandangan dan penyampaian penulis ketika menyampaikan sebuah cerita. Bisa dengan sudut pandang orang pertama, bisa dengan sudut pandang orang kedua, ataupun dengan sudut pandang orang ketiga. Nah, itu adalah unsur intrinsiknya. Selanjutnya adalah unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaan di dalam teks narasi ada 3. Yang pertama ada kata kerja atau verb. Yang kedua percakapan langsung atau direct speech. Yang ketiga penanda waktu atau time signal, dan konjungsi atau kata hubung konjungsi waktu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kata kerja atau verb. Kata kerja tentunya ada berbagai kata kerja yang digunakan untuk mendeskripsikan apa yang dilakukan oleh para tokoh di dalam cerita. Kata kerja ini contohnya menemukan. Misalnya di dalam kalimat Roboko menemukan kancil di tengah hutan misalnya. Nah, itu menemukan itu adalah contoh kata kerja. Nah, yang kedua adalah percakapan langsung atau direct speech. Ini seperti dialog antar tokoh atau karakter di dalam cerita. Biasanya percakapan langsung ini biasanya ditandai dengan adanya tanda petik ya, karena itu kan berupa kalimat langsung. Kemudian ada penanda waktu dan konjungsi waktu. Ini sangat penting karena teks naratif atau teks narasi ini bersifat kronologis sehingga membutuhkan penghubung dan informasi urutan waktu. Nah, selanjutnya adalah menulis teks narasi. Nah, di dalam menulis teks narasi ini ada 5 langkah yang dapat kalian lakukan. Yang pertama adalah tahap pra-penulisan. Tahap ini merupakan tahap persiapan menulis. Tahap pra-menulis ini mencakup kegiatan menentukan dan membatasi topik tulisan, merumuskan tujuan, menentukan bentuk tulisan, menentukan pembaca yang akan ditujunya, memilih bahan, menentukan generalisasi, dan cara-cara mengorganisasi ide untuk tulisannya. Nah, ini berada pada tahap pra-penulisan. Selanjutnya, pada tahap pembuatan draft, tahap menulis ini dimulai dengan menjabarkan ide ke dalam tulisan. Mula-mula mengembangkan ide atau perasaannya dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat, hingga menjadi sebuah wacana sementara. Langkah yang ketiga adalah tahap revisi. Pada tahap revisi ini dilakukan koreksi pada seluruh karangan. Koreksi dilakukan terhadap aspek struktur karangan dan kebahasaan. Struktur karangan meliputi penataan ide pokok dan ide penjelas, seperti sistematika dan penalarannya. Adapun aspek kebahasaan meliputi pilihan kata, struktur bahasa, ejaan, dan tanda baca. Untuk langkah keempat adalah tahap pengeditan atau penyuntingan. Hasil tulisan dilakukan penyuntingan, difokuskan pada aspek mekanis bahasa. Nah, hasil tulisan ini dilakukan penyuntingan ya terhadap aspek bahasa atau aspek mekanis bahasa sehingga
Dapat memperbaiki tulisannya dengan memperbaiki kesalahan penulisan kata maupun kesalahan mekanis lainnya. Langkah yang kelima adalah tahap publikasi. Nah, publikasi ini dapat dilakukan dengan bentuk cetak maupun dalam bentuk non-cetak. Nah, penyampaian dalam bentuk cetak dapat dilakukan melalui majalah dinding atau penerbitan buku, seperti itu. Sedangkan bentuk non-cetak dapat dilakukan dengan melalui pementasan, penceritaan, peragaan, ataupun pembacaan di depan kelas. Nah, itu adalah 5 tahapan yang harus kalian lakukan ketika kalian hendak menulis sebuah teks narasi. Nah, ini untuk referensinya. Bagaimana? Mudah bukan untuk dipahami materi mengenai teks narasi? Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.